أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأشكره شكرا من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أمثال السيارات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa hari ke depan kita nantinya seluruh umat muslim di seluruh dunia, mungkin ada yang esok hari, ada yang di hari Minggu, terutama kita di Indonesia, merayakan salat Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha, hari raya kurban yang selalu setiap tahunnya identik selalu kita lakukan. Hadirin, bahwa ibadah kurban ini atau Aidil Adha ini adalah proses dari perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, julukan yang banyak diberikan oleh Nabi kita itu, yang pertama Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi nabi. Hadirin, bahwa sesungguhnya perjalanan spiritual ini diabadikan Allah sampai nanti akhir zaman. Sudah ribuan tahun dilaksanakan yang namanya ibadah kurban ini. Lalu apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Kita kali ini tidak akan membahas tentang kurbannya. Kita akan membahas dari falsafahnya perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara logika sederhana, ada yang mengatakan bahwa jenjang pendidikan sekolah itu paling tinggi gelar yang didapat adalah profesor untuk gelar akademis. Tapi Ibrahim alaihissalam gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau kita berpikir, kalaulah sudah Ibrahim alaihissalam ini kekasih Allah, mengapa masih Allah kasih Ibrahim ini ujian? Puluhan tahun ia tunggu untuk bisa dapat keturunan. Begitu dapat keturunan, sedang dengan umur yang cukup-cukupnya, sedang umur yang sedang matang-matangnya, Allah suruh ia untuk menyembelih anaknya. Kalau boleh kita katakan sekarang, manusia mana yang masih mau melaksanakan itu bila diperintahkan? Apalagi hanya melalui mimpi. Hadirin, yang dapat kita ambil pertama falsafahnya adalah belajar. Allah inginkan Nabi Ibrahim belajar.
Allah ingin uji dia, apakah betul engkau Ibrahim adalah umatku yang beriman. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala gelarnya, begitu juga dengan dakwahnya luar biasa. Ibrahim alaihissalam dakwah dari Irak, pergi ke Palestina, pergi ke Makkah. Dia tinggalkan anaknya dengan istrinya di Makkah, pergi dia berdakwah meninggalkannya, yang sekarang kita kenal dengan Baitullah itu. Dia tinggalkan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah lupa dengan keluarganya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama adalah belajar. Bukankah kita untuk menegakkan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah itu perlu ilmu? Bukankah menegakkan kalimat la ilaha illallah itu perlu ilmu? Sekarang mungkin banyak kita lihat gampangnya orang untuk menggadaikan imannya mungkin hanya dengan sebungkus mie instan atau dengan rayuan uang dan lain sebagainya. Bukankah menegakkan kalimat itu perlu ilmu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala beban dakwah yang ada di pundaknya, dia tetap menuntut ilmu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah uji dia. Ibrahim, jika engkau betul-betul adalah umat kami yang beriman, hamba kami yang beriman, sembelih anak. Maka kata Allah dalam Quran As-Saffat ayat 102 itu, falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Allah, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Sebelum jauh kita analisis kalimat ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kalimatnya itu tidak langsung menjustifikasi anakku engkau akan kusembelih atas perintah Allah. Tidak, berbeda sekali. Wahai anakku, lembut sekali kalimatnya, karena Nabi Ibrahim tahu bahwa pendidikan, dia belajar pendidikan untuk anak itu dimulai dengan kelemah lembutan. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ibrahim alaihissalam menanyakan pendapat Ismail. Dia tanyakan pendapat Ismail, tidak langsung menjustifikasi bahwa anakku engkau akan kusembelih dengan perintah Allah. Tidak. Bagaimana pendapat? Sekarang kita mungkin untuk memerintah anak atau menyuruh anak tak lagi kita lakukan seperti itu. Kekuasaan kita dengan posisi kita sebagai orang tua kadang-kadang memerintah anak mutlak. Ambilkan itu, ambilkan ini, ke sana, kemari gitu. Masuk sini, masuk sini. Mutlak perintah kita. Jarang lagi sekarang kita tanya bagaimana pendapatmu nak. Tapi Ibrahim alaihissalam dia contohkan ini, walaupun itu mempertaruhkan nyawa. Bagaimana menurut? Lalu apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, katanya. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Lihat jawaban bijaknya Ismail alaihissalam. Walaupun belum digolongkan dewasa, ia bisa berkata seperti itu. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini hadirin tidak akan mungkin keluar jawaban Ismail seperti ini kalau tidak pendidikan orang tuanya luar biasa. Ibrahim alaihissalam itu dapat julukan juga dengan Abu Rahim, ayah yang penyayang.
Karena dia tahu, orang-orang juga tahu, Ibrahim alaihissalam itu langkah dakwahnya jauh. Irak, dia ke Palestina, dia pergi lagi ke Mekah untuk menjumpai anak, tapi dia tak pernah melupakan anaknya. Dia selalu ingat, anakku belajar sama siapa. Walaupun keluarga Ibrahim alaihissalam ini termasuk yang disebutkan di Al-Quran, karena berhasilnya Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya, tapi Ibrahim alaihissalam tak pernah melupakan anaknya dan keluarganya. Dia selalu sempat untuk mengajari anaknya. Maka Syekh Umar Ahmad Baraja itu dia mengarang buku Akhlak bil Banin dan Akhlak bil Banan. Dia katakan bahwa bahkan ketika Ismail alaihissalam itu mau disembelih, kalimatnya itu ada lagi. Wahai ayahku, tolong lepaskanlah baju luarku ini, kata Ismail, dan berikan ini kepada ibuku yang aku cinta agar dia tidak merindukanku. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ismail adalah, wahai ayahku, tolong engkau kencangkan ikatan di tubuhku ini, supaya ketika engkau menyembelihku, aku tidak meronta-ronta kesakitan sehingga itu mengurungkan niatmu untuk berhenti melaksanakan perintah Allah. Lihat, kata Ismail, kencangkan supaya aku tidak bisa bergerak, supaya aku tidak bisa meronta-ronta, supaya apa? Supaya Ibrahim alaihissalam tidak kasihan dan tak jadi melaksanakan perintah Allah. Lalu yang ketiga apa katanya? Wahai ayahku, tolong tajamkan pisaumu, tajamkan pisaumu agar engkau melaksanakan perintah Allah ini dengan cepat dan aku tidak merasa sakit terlalu lama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang kita abadikan sekarang kan. Ketika menyembelih hewan kurban itu kan begitu. Menyembelih hewan kurban, pertama kita perlakukan dia dengan baik. Sayang dia, jangan sampai dia melihat kawannya atau hewan yang lain disembelih, jauhkan. Jangan dengar, dibuat tidak stres, tajamkan pisau. Ya. Pada akhirnya apa? Allah ganti itu. Allah ganti dia dengan binatang sembelihan yang besar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pembelajaran dari Ibrahim alaihissalam ini dapat kita ambil falsafahnya bahwa sesungguhnya apabila kita dekat dengan Allah, Allah tak akan tinggalkan kita. Tak akan tinggalkan kita. Kita ini nabi bukan, ulama yang tersohor, yang disegani, yang banyak sekali ilmunya bukan. Salat masih jarang. Sedekah apalagi. Kadang-kadang pun tak sedekah, kadang-kadang pun ketinggalan salat. Siapa kita? Nabi Ibrahim alaihissalam yang mungkin sudah dijamin oleh Allah surganya, masih disuruh Allah untuk belajar. Kita? Jangan karena gelar kita yang sudah penuh atau dengan kepuasan hati kita sudah mendapatkan gelar akademisi, berhenti kita untuk belajar. Saya yakin guru-guru kita semua, para ulama-ulama kita semua tidak berhenti belajar, terus belajar. Karena zaman ini terus berkembang, masalah terus berkembang. Maka apabila tidak ada lagi orang yang belajar di muka bumi ini, ada permasalahan muncul yang baru yang mungkin belum dibahas sebelumnya, sulit kita untuk menyelesaikannya. Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, semangatlah, bersemangatlah untuk belajar, dekatlah diri dengan Allah. Apabila kita dekat diri dengan Allah, Allah tolong kita. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua adalah didikan anak. Maka tadi yang dikatakan bahwa tidak mungkin Ismail alaihissalam menjawab seperti itu apabila Ibrahim alaihissalam tidak mendidiknya secara luar biasa. Iman yang kuat, keteguhan hati yang luar biasa. InsyaAllah bila kita terapkan kepada keluarga kita, mulai perhatian kepada keluarga kita, tanyakan hari ini bagaimana kabarmu nak, bagaimana kabarmu istriku, apa hari ini yang kau lakukan, perhatian coba.
Kita sibuk di luar untuk mencari apa yang kita ingin bawa ke rumah sesungguhnya kan. Kita kerja habis 20 jam sehari untuk apa? Bukankah untuk kembali ke rumah? Bukankah untuk orang di rumah? Bukankah untuk keluarga kita? Lalu keluarga kita di rumah jangan pula kita lupakan. Jangan menjadi alasan saya kerja 20 jam sehari, 140 jam seminggu hanya untuk kalian, untuk engkau istriku, untuk engkau anak-anakku. Jangan katakan seperti itu. Karena kebahagiaan keluarga belum tentu hanya terletak kepada materi. Tapi kebahagiaan keluarga adalah kasih sayang yang engkau berikan. Engkau kepala keluarga, kita kepala keluarga. Ada kasih sayang anak, kasih sayang istri yang harus kita berikan sejauh apapun kita melangkah. Mau sebulan, mau 2 bulan, tapi tetap perhatian. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bila itu dilakukan, insyaallah maka kita dan seluruhnya akan menjadi keluarga yang bahagia, umat-umat Nabi yang luar biasa, orang-orang yang digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana untuk menjaga itu? Maka kata Nabi bahwa sesungguhnya bila engkau ingin menguji tentang keikhlasan, menguji tentang bagaimana belajar, menguji tentang posisimu. Posisi itu artinya adalah engkau sebagai apa? Bisa jadi engkau sebagai kepala rumah tangga, atau bisa jadi engkau bisa menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Untuk menguji itu, yang pertama engkau lihat adalah perhatikan kalimat-kalimat di Al-Quran yang dimulai dengan kalimat iman. Kalimat iman pertama yang kita temukan di Al-Quran itu adalah Quran surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk menguji itu, untuk menguji posisimu tadi, lihat kalimat yang di dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat iman. Lalu setelahnya apa? Setelahnya adalah pasti perintah Allah yang bisa kita gunakan untuk menguji itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Perhatikan salat. Jika salatmu sudah benar, wa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu perhatikan sedekah. Bagaimana sedekah? Maka jika kita perhatikan ini, coba lihat ke diri kita. Apakah kita sudah betul-betul melaksanakan ibadah salat? Apakah kita betul-betul menjaga sedekah kita, zakat kita begitu? Bila dengan hal-hal yang menjaga iman itu kita masih abai, bila hal yang menjaga iman itu kita masih abai, berarti posisi kita baik secara kepala keluarga maupun kepala daerah maupun apapun itu, sebagai umat Nabi Muhammad maupun sebagai hamba Allah, masih belum sempurna dan masih belum berhasil. Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, saya katakan melalui momen Aidil Adha ini yang setahun sekali ini, jangan menjadi hanya momen seremonial belaka saja yang setiap tahun kita laksanakan, setiap tahun kita tunaikan, namun setelah itu selesai. Musim batu aki kita sibuk betul beli batu aki. Musim sepeda, mau tanggali kita beli sepeda. Sekarang ini musim kurban. Semangat nggak kita untuk berkurban? Atau karena penyakit PMK maka menghilangkan semangat kita dengan berkurban? Wallahu a'lam bissawab. Maka hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bila itu bisa kita jaga, iman kita mesti kita pertahankan, insyaallah kita menjadi mukmin yang digolongkan menjadi mukmin yang kafah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal li wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.